tidak bisa diilmiahkan karena Tuhan tidak bisa didefinisikan. Sekarang kenapa Tuhan tidak bisa didefinisikan? Ya, kebetulan beliau juga sempat mengutip ayat ini ya. Tidak ada yang serupa dengannya. Ya uniknya sebetulnya ayat itu nggak berhenti di situ. Agak mendiskreditkan kita ya kalau kayak begitu ya. Kalau tiba-tiba mengimani Tuhan itu tidak ilmiah gitu. Ya memang. Namanya dogmatis semata gitu. Artinya apa? Tuhan tidak mau menutup kemungkinan gitu ya bahwa kita tidak mengenal Dia sama sekali. Iya betul. Mungkin zatnya itu tidak bisa kita tadi malayudrohulu, layutrahulu. Mungkin zatnya itu sama sekali tidak bisa kita ketahui. Tapi apakah kita tidak bisa mengenal Tuhan sama sekali? Halo Sobat Mawara, selamat datang di podcast Iklim Mawara bersama gua Amar Faisal dan Bro Hazir Rahim. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya bro Amar? Alhamdulillah baik. Jadi Bro Hazir, hari ini kita akan diskusi tentang salah satu topik yang cukup menarik. Topik ini di-trigger oleh pandangan salah satu tokoh atau figur ya yang cukup hangat diperbincangkan di ruang publik hari ini. Beliau adalah Guru Gembul. Beliau ini saat ini agak kontroversial karena ikut terlibat di dalam perbincangan mengenai polemik nasab Ba'alawi. Nah, tapi kita tidak akan masuk ke dalam pusaran polemik tersebut, bro. Kita ingin meng-highlight klaim-klaim beliau atau pandangan-pandangan beliau tentang Tuhan yang tidak bisa dipahami secara ilmiah. Jadi dalam salah satu podcast beliau itu ada pandangan seperti itu yang beliau sampaikan. Menurut kita ini sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa Tuhan itu dengan segala atributnya tidak bisa diilmiahkan. Bagaimana menurut lu bro? Ya, thank you sebelumnya Bro Amar atas waktu dan kesempatannya. Sebuah klaim dan pernyataan menarik yang sebetulnya mungkin bukan khusus miliknya figur tadi ya, karena sebetulnya pertanyaan ini sudah bergulir sejak lama dan membentuk sebuah tradisi pembahasan atau diskursus tersendiri dalam kajian filsafat agama atau di disiplin ketimuran misalnya disebut sebagai kalam jadid. Jadi persoalan Tuhan yang tidak ilmiah itu pertama menurut gua perlu didudukan merupakan persoalan klasik dan sudah cukup banyak dibahas teman-teman semuanya, jadi poinnya bisa ngeliat tuh ke referensi-referensi yang ada. Cuma kalau kita coba bedah secara spesifik ya proposisinya, kalau gua nggak salah tangkap tadi, sebetulnya itu digabung dari dua klaim tuh. Yang pertama Tuhan yang tidak bisa diilmiahkan, yang kedua adalah atribut Tuhan yang tidak bisa diilmiahkan. Jadi Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala atributnya. Jadi itu penting tuh keterangan itu. Kenapa? Karena akan membentuk dua macam pembahasan. Satu pembahasan tentang Tuhan, satu lagi pembahasan tentang atribut Tuhan. Kenapa menurut gua ini penting? Karena boleh jadi sebagai sebuah probabilitas minimal ya, meskipun memang sudah banyak dikaji dalam ilmu filsafat agama yang tadi gua sebutin. Cuma sangat mungkin orang meyakini Tuhannya misalnya ya tidak bisa diilmiahkan, tapi atributnya bisa diilmiahkan. Nah, maka dua hal yang berbeda ya. Iya, jangan cepat-cepat untuk dipadankan. Jadi ini dua klaim yang berbeda. Cuma apakah kita bisa memberikan narasi pembanding terhadap klaim ini? Ya menurut gua sangat mungkin ya. Kenapa? Karena persoalan keilmiahan Tuhan, kalau yang kita imajinasikan tentang Tuhan itu adalah zatnya, gitu ya, maka orang bisa punya persepsi yang betul-betul beragam tentang zat Tuhan.
Dan kalau kita persepsi atribut Tuhan itu sebagai katakanlah sifat-sifatnya, sama juga orang bisa punya persepsi yang berbeda-beda. Contoh, ada misalnya pandangan yang meyakini bahwa Tuhan dengan sifatnya, atau bahasa lebih akademiknya ya, zat dengan sifat itu satu kesatuan. Ya, jadi tidak ada keterpisahan. Nah, akhirnya ketika satu kesatuan muncul dua kemungkinan. Entah zatnya tidak bisa diketahui, maka atributnya tidak bisa diketahui. Atau kemungkinan keduanya, ketika kita mengetahui atribut, maka kita mengetahui zatnya. Kalau misalnya itu satu kesatuan. Nah, kemungkinan besar klaimnya Guru Gembul ini ketika menyatukan dua hal itu memang memiliki asumsi itu satu kesatuan. Nah, tapi di kemungkinan yang pertama tadi, bahwa ketika zat tidak bisa diketahui, maka sifatnya juga tidak bisa, atributnya nggak bisa diketahui atau atributnya tidak bisa diketahui. Tapi kan ada kemungkinan yang lain, ya kan? Yang kedua itu apa? Sifatnya bisa diketahui, maka zatnya bisa diketahui. Atau sifat sama zat dua hal yang berbeda. Gitu kan? Iya, betul. Salah satunya bisa diketahui secara ilmiah, yang satunya lagi nggak bisa diketahui secara ilmiah. Nah, ini yang ilmiah ini ya. Berarti ada masih ada ruang untuk bisa dipahami secara ilmiah ya. Mungkin nanti kita harus spesifik lagi ya, apa sih yang sebetulnya ada dalam pikiran kita tentang kata ilmiah itu. Ya, nah Guru Gembul ini menyebutkan ada 6 kriteria. Oh, dia punya definisi. Dia mungkin hasil elaborasi dia terhadap bacaan-bacaan beliau. Dia menyebutkan ada 6 kriteria ilmiah itu. Pertama, harus ada pembuktian indrawi. Kedua, dia harus berbentuk penelitian dan observasi. Kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang. Pernyataan dan klaim dari otoritas akademik. Kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan dan penggunaan rasio yang benar. Jadi kira-kira metodologi ilmiah itu dalam kerangka 6 kategori itu. Nah, Tuhan bisa tidak masuk ke dalam ruang lingkup itu? Iya, ini rumit ya menurut gua. Kenapa rumit? Karena nanti kita bisa masuk dalam sebuah perdebatan kusir. Kalau kita memang sudah punya definisi yang berbeda. Jadi orang berdasarkan definisinya itu bisa memiliki sikap yang berbeda dengan yang lain karena definisi yang berbeda juga. Jadi memang kalau kita mau ngebahas tentang sesuatu yang ilmiah atau mungkin bahasa lebih tepatnya dalam tradisi barat disebut sebagai scientific gitu ya. Nah, itu memang kita perlu terlebih dahulu duduk bersama untuk menyepakati apa sih yang kita maksud dengan sesuatu yang saintifik. Nah, kalau kita lihat semua kategori yang disebutin sama Guru Gembul ya tadi itu, ya memang ini gue nggak mau bilang dominan sih ya, tapi mungkin buat masyarakat Indonesia cenderung dipahami sebagai makna mainstream. Padahal sebetulnya nggak cuma itu ya, sesuatu yang saintifik. Tapi kan teman-teman yang mengikuti kajian-kajian filsafat ilmu aja misalnya, ya tentu tahu bahwa kriteria sesuatu yang saintifik itu bisa sangat luas dari definisi atau kriteria yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena 6 kriteria tadi itu sangat terpengaruh oleh sebuah arus yang dikenal sebagai positivisme. Gitu ya. Ketika sesuatu itu hanya bisa menjadi saintifik, hanya bisa menjadi ilmiah, hanya bisa bahkan disebut akademik, gitu ya. Ketika dia itu bisa diobservasi, bisa masuk dalam ranah prediksi dan bisa diindra, gitu ya. Tentu buat umat beragama yang meyakini Tuhan tidak bisa diindra, ya sangat mudah akhirnya klaim ini untuk kemudian dijustifikasi bahwa ya Tuhan itu tidak ilmiah. Cuma persoalan utamanya sekarang apa sih yang disebut sebagai saintifik itu? Apa sih yang disebut sejarah saintifik itu kan menjadi makna seperti ini ketika positivisme itu kan sempat mendominasi tradisi filsafat ilmu. Tapi kan sebetulnya usia positivisme itu kan juga sangat sebentar sebetulnya. Panjang ya. Iya, meskipun ya masih ada lah resapan-resapannya.
Tapi kan sekarang kita sudah punya banyak sekali teori ya tentang kriteria saintifik itu. Apa diantaranya yang bisa menjadi pembanding dari ini? Jadi gini, kalau kita bicara tentang sesuatu yang ilmiah, menurut gua minimal ya, ini umum dibahas dalam kajian-kajian filsafat ilmu. Pertama kita perlu ngebedain dua macam konteks. Apa sih dua macam konteks itu? Biasanya sering diistilahkan sebagai konteks of discovery sama konteks of justification. Gue mau kasih contoh mudah mungkin ya untuk memahami perbedaan dua konteks ini. Kayak nelayan misalnya, ketika mau nangkap ikan, tapi nelayan yang partainya besar nih. Kalau nelayan kecil mungkin pakai pancingan gitu ya. Tapi nelayan yang partainya besar jaring itu, ya, nah bener, mereka itu ngelempar jaring buat nangkap ikan. Pertanyaannya, gitu ya, ketika nelayan ngelempar jaring ke laut, kira-kira yang mau diangkat sama dia itu sesuatu yang selektif atau enggak? Iya, enggak selektif. Betul, enggak selektif. Dia asal lempar aja. Asal lempar aja. Iya kan? Kenapa? Karena yang penting buat dia jaring semua yang ada di lokasi itu. Iya, dia maksudnya jaring itu menyebar itu. Betul. Di proses penjaringan ini yang penting adalah apa? Melempar jaring dan ditarik jaringnya. Iya, betul. Yang kemudian ditarik sama jaring itu apa nggak penting buat tahap penjaringan. Betul. Nah nanti ketika udah dijaring baru dipilah-pilah, baru dipisah-pisah mana yang ikan dan mana yang bukan ikan. Nah ini sebetulnya contoh sederhana aja untuk menggambarkan bedanya konteks of discovery sama konteks of justification, gitu ya. Jadi dalam konteks discovery itu nggak penting. Lu dapat dari mana dan lu dapat apa aja, gitu ya. Nanti ketika lu masuk dalam ranah justifikasi, nah baru itu menjadi sesuatu yang penting buat memisahkan antara yang ikan dan non ikan. Kalau dalam bahasanya dan yang menjadi concernnya Guru Gembul itu, lu perlu membedakan mana yang scientific dan mana yang tidak scientific. Tapi minimal untuk konteks of discovery, gitu ya. Untuk konteks of discovery, lu bisa mengambil segala sesuatu dan dari mana saja. Gitu ya. Jadi hal-hal yang bahkan menurut lu tidak ilmiah sekalipun dalam tradisi positivistik bisa masuk dalam kategori discovery. Nah, persoalan sekarang, jadi longgar sekali ya. Jadi persoalan sekarang ilmiah itu, sesuatu yang ilmiah itu ada di mana? Apakah ada di justifikasi atau ada di discovery? Atau bisa nggak kita punya definisi sesuatu yang ilmiah itu juga meliputi konteks discovery juga? Nah ini kan kemudian sesuatu yang perlu dipahami gitu ya. Kenapa? Karena pembahasan menjadi konsumsi publik. Betul. Gitu kan. Nah jadi kita bisa berbeda. Mungkin saja orang bisa meyakini bahwa proses saintifikasi itu dimulai sejak konteks of discovery. Kenapa enggak? Iya, betul. Gitu kan. Akhirnya apa? Misalkan nih, lu sekarang meyakini Tuhan itu ada, gitu, atau Tuhan itu yang masyhur dalam tradisi Islam tuh berdiri di atas arsy, gitu. Itu kan bukan melalui metode yang justifikasinya empirik, betul. Gitu ya. Tapi lu terima dalam sebuah konteks discovery, revelation, gitu ya, wahyu, bahwa ya sekarang penjaringan itu terjadi, Tuhan itu berdiri di atas arsy, masuk juga dalam penjaringan itu. Iya. Nah kemudian apa yang lu upayakan adalah membuktikan bahwa Tuhan itu betul-betul di atas arsy. Maknanya apa? Itu masuk di ranah justifikasi. Tapi satu kesatuan dari proses penjaringan tadi sampai lu membuktikan bahwa Tuhan itu ada di atas arsy, itu semuanya bisa disebut sebagai proses saintifikasi. Gitu. Jadi membatasi saintifikasi hanya dalam konteks of justification itu juga masih debatable. Bahkan kalau kita mau lebih spesifik lagi nih ya, konteks of justification pun bisa berbeda-beda nanti. Artinya bisa tidak harus empirik. Betul. Kenapa? Karena kita punya bermacam-macam teori justifikasi. Sebenarnya diskusi ini sebenarnya berkembang banget ya. Betul. Topik ini ya. Jadi tidak bisa kita lewat begitu aja dengan sebuah pernyataan sederhana bahwa Tuhan itu tidak ilmiah. Sekarang kita perlu berhenti dulu tentang apa yang disebut sebagai sesuatu yang ilmiah. Memang akan sangat mudah gitu ya untuk bilang Tuhan tidak ilmiah kalau kita ikut tradisinya positivisme. Sekarang gue punya pertanyaan nih, Bob. Apa sih ruginya kalau Tuhan itu tidak ilmiah gitu?
menurut lu itu ini nggak perlu dibantah nggak sih? Atau apa sih kerugiannya bagi kita yang beragama gitu? Nah itulah makanya menurut gua kembali lagi kepada pemaknaan kita terhadap sesuatu yang ilmiah tadi, pada sesuatu yang sifatnya saintifik tadi. Gua sih secara pribadi punya mungkin apa ya disebut perenungan sederhana lah ya tentang apa yang disebut sebagai saintifik, dan kenapa saintifik itu predikat yang penting buat sebuah klaim atau mungkin ilmiah lah ya. Kalau nggak mau ikut resiko positivisme tadi, ilmiah itu penting buat sebuah klaim. Kenapa? Karena itu adalah tanda pertanggungjawaban. Lu punya banyak banget proposisi dalam hidup lu, dan proposisi itu membentuk cara pikir lu, cara pikir lu membentuk cara hidup lu, membentuk tindakan lu membentuk kebiasaan lu membentuk mungkin destiny lu, ya kan? Atau garis hidup lu. Nah semua ini dimulai dari sebuah proposisi, dan proposisi itu perlu pertanggungjawabkan. Nah, bagaimana lu mempertanggungjawabkan itu? Itu yang kita sebut sebagai sesuatu yang ilmiah. Jadi agak mendiskreditkan kita ya kalau kayak begitu ya. Kalau tiba-tiba mengimani Tuhan itu tidak ilmiah gitu. Ya memang namanya dogmatis semata gitu. Tapi memang gua perlu kasih ruang yang lebih adil di sini ya. Gue perlu kasih ruang yang lebih adil bahwa memang ada ranah yang berbeda tuh antara alam rasa dengan alam kata, atau alam konsep. Jadi alam kata, alam konsep sama alam kata, alam makna, alam rasa, gitu ya. Itu gue masuk di situ, dan gue mungkin bisa menerima itu, gitu ya, bahwa tingkatannya tentu berbeda antara lu pernah makan pepaya yang manis sama lu punya konsep pepaya yang manis, juga lu punya penuturan tentang pepaya yang manis. Tentu tiga hal yang berbeda. Itu gue terima. Tapi apakah ketika pepaya manis itu ranah tertingginya ada di alam rasa, maka lu nggak bisa masuk itu ke dalam kata. Betul. Kalau katanya para ulama dulu itu malayudrokuluh layutrokuluh, ya lu nggak bisa minum sekadarnya samudra. Tapi apakah lu nggak minum sama sekali? Iya betul. Kan gitu. Ya mungkin memang unsur unsur kedalamannya itu berbeda-beda gitu. Tapi itu tidak membuat kita kemudian jadi berpikirnya itu fatalistik kayak gitu. Akhirnya kita tinggalin sama sekali. Menurut gue sih ada jebakan-jebakan fatalisme di sini. Oke, siap. Jadi Guru Gembul gak berhenti di situ sebetulnya. Dia bilang bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ilmiah. Itu juga merupakan kesepakatan mazhab arus utama dalam Islam. Ya. Menurut beliau klaim beliau begitu. Beliau bilang bahwa ini memang udah menjadi kesimpulan atau kesepakatan bersama dari mazhab arus utama ya, Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Wahabi dan sebagainya. Benar nggak? Bersatu di satu kaleng namanya Tuhan tidak ilmiah. Begitu. Unik sih. Tapi gimana? Gue nggak tahu ya sebetulnya literatur yang menjadi sandaran Guru Gembul bisa sampai pada klaim itu apa. Dan mungkin juga bacaan gue mungkin ya orang bisa punya bacaan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau yang dia maksud itu adalah konsep tanzih misalkan, atau konsep taktil dalam literatur Islam, karena kan klaimnya arus utama Islam gitu ya. Kan satu klaim itu bahwa Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Klaim kedua itu tadi yang lu bilang adalah arus utama Islam semuanya meyakini Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Nah ini agak berat menurut gua. Kenapa? Karena kita perlu cek secara historis bahwa memang semua kelompok yang tadi disebutkan itu meyakini Tuhan itu tidak bisa diilmiahkan. Apalagi yang paling beratnya adalah istilah ilmiah itu sendiri dalam makna yang 6 tadi itu memang istilah baru muncul setelah positivisme. Iya, betul. Jadi ada kalau dalam kajian gue takut lupa gitu ya. Kajian logika itu mumpung ingat tadi muncul kepala gue, ada namanya anakronisme. Oke. Ketika lu membandingkan sesuatu gitu ya, tidak berdasarkan kronisnya.
Jadi kronologinya itu nggak lu jaga gitu. Misal kronologi istilah saintifik yang ada dalam 6 kategori tadi itu muncul di positivisme, lu pakai parameter itu buat mengukur sesuatu yang secara kronologi ada jauh di belakang. Nah, itu juga. Nah, makanya gue pengen sebelum itu mungkin yang dia maksud itu tidak empiri. Jadi empiriknya bukan ilmiahnya. Nah, ya. Empiriknya. Ya, jadi empiriknya. Itu makanya gue bilang mungkin ya literatur yang dimaksud itu, makanya tadi konsep itu tanzih sebagai lawan dari tasbih. Oke. Nah, jadi dalam tradisi Islam itu ada tuh kelompok-kelompok yang disebut sebagai musyabbahah. Itu orang-orang yang betul-betul meyakini Tuhan itu harus masuk dalam kategori yang imanen, gitu ya, yang bisa diindra bahkan imanennya, maknanya itu. Gitu ya. Nah ini tradisi gitu ya, dan tidak semua arus utama gitu ya, yang disebut sebagai arus utama tadi itu yang meyakini Tuhan itu maknanya tanzih. Tanzih ini apa ya? Tanzih ini apa? Ya, tanzih itu sebagai lawan dari tasbih. Nah, kenapa ada perlawanan antara tasbih dan tasbih? Karena sebagian kelompok dalam tradisi Islam, kelompok teologi ya, meyakini bahwa Tuhan itu tidak bisa bukan cuma tidak bisa diilmiahkan, bahkan lebih tinggi daripada itu. Bukan cuma tidak bisa diempirikan lagi, tapi tidak bisa dipahami. Gitu ya. Gue nggak tahu Borobudur itu masuk di dalam wilayah itu atau enggak. Gitu. Jadi wilayah ketuhanan itu adalah wilayah yang sama sekali tutup mata lo di situ. Pokoknya itu udah wilayah yang bukan lagi profan, gitu ya. Sakral sesakral-sakralnya sampai tidak bisa bahkan dibicarakan atau dipikirkan. Laisa kamislihi syai'un itu kali ya. Ya. Kebetulan beliau juga sempat mengutip ayat ini ya. Tidak ada yang serupa dengannya. Ya uniknya sebetulnya ayat itu nggak berhenti di situ. Nah gimana? Kalau emang itu sebetulnya sering sih ya dipakai sama kelompok-kelompok yang meyakini tanzih tadi. Oke, itu tanzih ya. Yang tidak menyerupakan Tuhan dengan apapun. Biasanya buktinya itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Cuma uniknya sebetulnya ayat itu kemudian dilanjutkan dengan bahwa Samiul Basir. Oh, jadi Tuhan tidak menyerupai segala sesuatu dan apapun, tapi Dia itu adalah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ini nih ada unsur imannya nih. Kalau kita lihat Maha mendengar sama melihat, ini sifat-sifatnya agak antropomorfisme juga ini, agak kemanusiaan juga. Kita juga mendengar, kita juga melihat. Artinya apa? Tuhan tidak mau menutup kemungkinan gitu ya, bahwa kita tidak mengenal Dia sama sekali. Iya, betul. Mungkin zatnya itu tidak bisa kita tadi malayudrokulu, layutrokulu. Mungkin zatnya itu sama sekali tidak bisa kita ketahui. Tapi apakah kita tidak bisa mengenal Tuhan sama sekali? Iya. Gitu. Akhirnya kita menutup tentang Tuhan sama sekali. Akhirnya kita dalam bahasanya agak mungkin kasar ya, jadi orang yang beragama dengan bodoh gitu. Gitu. Atau dengan dogmatis gitu. Kan Tuhan nggak mau itu. Maka kita perlu atribut-atribut itu. Gitu kan, bahwa Samiul Basir. Jadi memang agak kontradiktif ini ayat, agak paradoksikal lah, bukan kontradiktif. Di satu sisi sangat tanzih, di satu sisi tasbih. Gitu. Dan Tuhan itu sepertinya ya, sepaham gua, emang menggunakan narasi-narasi ini dengan cukup banyak di Al-Quran. Oke, misalnya? Ya, contoh yang paling nyatanya misalnya huwal awal wal akhir. Iya. Dia awal juga, dia akhir juga, dia zohir juga, dia batin juga. Maka mungkin Tuhan menghendaki ya, nggak tahu ya. Tapi mungkin Tuhan menghendaki kita jangan tanzih doang loh, tasbih juga. Tapi jangan tasbih doang, tanzih juga. Karena kalau kita terlalu akut dalam tanzih, gitu ya, kita akhirnya jadi apa? Orang-orang yang bodoh tentang Tuhan. Iya, betul. Gitu ya. Kita mungkin bisa menyebutnya klaimnya itu ya kita ingin menyucikan Tuhan. Gitu kan, tasbih itu kan dia wilayah-wilayah apa namanya tanzih. Kita ingin menyucikan Tuhan, gitu ya. Mungkin bahasa karena, tapi realitas di balik itu yang agak dark sebetulnya adalah sebetulnya lu sedang menyembunyikan kebodohan lu sedang tidak menggunakan akal lu. Al-Quran pengen lu apa? Berpikir. Al-Quran pengen lu berakal, gitu ya. Tentu tidak mungkin mencapai wilayah-wilayah yang sampai mungkin tadi bahasanya zat itu ya. Tapi kan lu nggak bisa berhenti. Begitu juga kalau lu terlalu akut di tasbih, lu bakal ngira Tuhan itu ya kayak manusia betul-betul. Gitu. Kayak makhluk ya. Kayak makhluk betul-betul. Jadi lu nggak akan terima Tuhan kalau misalnya konsepnya itu kemudian tidak
tidak manusia. Apalagi konsep tentang manusia itu bisa berkembang setiap zaman. Misalkan manusia primitif, konsep ketuhanan seperti apa, manusia di zaman ini juga konsep manusia tentang apa. Akhirnya konsep Tuhannya jadi berubah-ubah gitu kan. Jadi yang terlalu tasbih jangan juga terlalu tanzih. Ya, jadi menurut gua kalau klaimnya itu adalah arus utama semuanya meyakini bahwa Tuhan itu tidak bisa diilmiahkan sih terlalu over generalisasi ya. Tadi aja misalnya ada kelompok tanzih dan tasbih, dan tanzih itu kan punya macam-macam cabang lagi nanti gitu ya. Apalagi kalau kayak Mu'tazilah yang sangat rasionalis gitu ya. Nah kayaknya kalau masih hidup sekarang kayaknya tersinggung sih. Dibilang begitu ya. Dimasukin satu kaleng gitu ya sama orang-orang yang sangat pro tanzih gitu ya. Siap. Nah, gue pengen lu coba meng-highlight satu lagi klaim dari Guru Gembul nih sebelum kita. Sebenarnya banyak sih. Oh ya saya. Jadi sebetulnya banyak klaim-klaim beliau di dalam podcast itu yang menarik memang buat kita sajikan dalam diskusi publik ya, agar kita punya wacana yang lebih segar gitu. Nah, ini Guru Gembul mengklaim bahwa berdasarkan hukum logika, kita tidak hanya bisa mendefinisikan sesuatu. Kita hanya bisa mendefinisikan sesuatu apabila kita mengetahui kategori dan identitas sesuatu tersebut. Nah, sementara Tuhan dalam konteks ini tidak bisa dikelompokkan pada kategori tertentu karena tidak ada yang serupa dengannya. Karena tidak bisa dikelompokkan, maka tidak bisa didefinisikan. Kalau tidak bisa didefinisikan, maka tidak akan menghasilkan sebuah hipotesis atau tidak bisa menghasilkan pertanyaan yang bisa dikelola secara ilmiah. Jadi jangankan diilmiahkan, didefinisikan pun mentok gitu Tuhan ini. Sebenarnya tadi sudah ada banyak ya, tapi ini runutan berpikir dia begitu. Oh, iya. Coba ini dikomentarin. Turunan lebih sistematisnya kan ya, dari pembahasan begitu. Sebelumnya. Gue takutnya lupa tadi cara berpikirnya dia itu seperti apa. Tapi kalau seingat gue tadi ya, berarti ada definisi. Gitu kan, definisi itu berasal dari kategorisasi. Oke. Kategorisasi dan identitas. Oh ya, itu penting juga sih, betul. Kategorisasi dan identitas. Nah, kategorisasi dan identitas itu kemudian memungkinkan seseorang untuk menimbulkan maka hipotesis. Bisa didefinisikan ya, bisa didefinisikan. Iya. Jadi kan gini ya, coba ya kita runut loh ya. Kita runut. Jadi kan pertama itu ada kemungkinan untuk mengkategorisasi dan kemungkinan untuk memperoleh identitas. Nah, kalau tidak ada kategorisasi dan tidak ada identitas, maka tidak ada definisi. Betul. Kalau tidak ada definisi, maka tidak ada hipotesis atau pertanyaan. Nah, ketika tidak ada hipotesis atau pertanyaan yang bisa diuji, maka tidak ilmiah. Benar ya? Betul. Gitu. Salah. Nangkap aja. Siap. Nah, betul. Ya gimana ya? Ini kayak tadi lah ya, kayak tadi. Jadi gua tuh keingetan dalam satu subbab di falasi itu ada yang disebut sebagai strawman gitu ya. Strawman itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang kayak di sawah itu orang-orang sawah gitu ya. Di strawman itu orang-orang sawah itu dianggap sebagai falasi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu ingin berkelahi gitu ya, dan menjatuhkan lawan yang notabene sebetulnya adalah orang-orang sawah. Mudah nggak kita menjatuhkan orang-orang sawah? Mudah. Ya, tapi kita jatuhkan apa enggak? Enggak. Kita jatuhkan apa enggak? Kita jatuhkan, tapi mudah. Benar nggak kita jatuhkan itu orang-orang sawah itu? Benar, gitu kan? Tapi menjatuhkan itu sulit atau enggak? Kan enggak. Nah, maka logika atau falasi yang disebut strawman itu adalah lu bikin sebuah citra tentang lawan lu seperti orang-orang sawah itu. Lu turunin sedemikian rupa sampai gampang lu gebuk. Itu falasi atau enggak? Iya. Itu kan ada kerancuan, bro. Gitu kan. Sama juga kayak gini menurut gua. Jadi pembahasan definisi dalam logika itu pembahasan yang bahkan belum tuntas sampai sekarang. Iya. Lu mengartikan definisi cuma dalam konteks identitas dan kategori. Itu hanya ada dalam suatu tradisi Aristotelian. Iya, betul. Memang ya gue perlu akui bahwa tradisi Aristotelian itu dominan dalam bab definisi. Tapi kan perkembangan definisi itu sangat luas sekarang. Gitu ya. Nah, definisi dalam konteks Aristotelian inilah gitu ya,
yang menurut gua kemudian menjebak orang gitu ya, untuk terperangkap dalam strawman tadi. Gitu ya. Akhirnya lu apa? Lu menjatuhkan lawan yang sebetulnya bukan lawan lu. Gitu. Gampang apa enggak kayak gitu? Ya gampang. Gitu kan. Lu kira-kira membangun sebuah konsep sebetulnya enggak pernah diklaim sama lawan kayak tadi misalkan Mu'tazilah gitu. Ya kan enggak pernah bilang bahwa Tuhan itu tidak bisa diilmiahkan, tidak bisa dirasionalkan. Gitu ya. Tapi lu bikin Mu'tazilah itu jadi orang-orangan sawah gitu ya, yang mengklaim bahwa Tuhan itu tidak bisa enak. Iya nggak perlu. Dia nggak bisa melawan juga. Oh kadang-kadang nggak perlu lawan gitu. Ditiup angin juga kalah gitu kan. Nah sama kayak gini definisi juga seperti itu gitu kan. Jadi definisi itu tidak semuanya itu berbasis pada sistem identitas dan kategori atau yang disebut sebagai substansi dan aksiden. Kan kategori itu nanti kemudian jadi bagi 9 tuh aksiden. Kita mendefinisikan sesuatu kan begitu ya. Jadi definisi kita tuh ada substansinya. Nah predikatnya itu kemudian kita masukin tuh kategori-kategori itu aksiden. Nah itu membentuk definisi. Meskipun nanti ada tingkatan-tingkatannya kan definisi itu. Nah Tuhan itu kalau mau masuk dalam kategori itu menurut dia apa? Nggak bisa ya karena memang definisinya sudah sangat sempit. Iya betul. Jadi konsep definisinya juga sudah sangat sempit gitu. Cuma dalam tradisi Aristotelian. Tapi misalnya nih, ya kalau kita coba terbuka dalam tradisi-tradisi definisi lain, masuklah dalam tradisi Stoik misalnya. Di Stoik itu sekarang mungkin lebih dikenal sebagai sebuah filsafat tindakan, filsafat moral. Padahal Stoik itu awalnya muncul sebagai sebuah mazhab logika. Gitu. Jadi ada logika yang dirombak dalam tradisi Aristotelian. Kemudian memunculkan sebuah tradisi Stoik. Nah Stoik dengan logika seperti itu kemudian masuk ke alam tindakan. Jadi ini gue cuma mau highlight bahwa perubahan sistem logika itu bisa merubah banyak hal. Salah satunya sistem tindakan dan bahkan jalur perjalanan filsafat itu sendiri. Maka jalurnya Stoik itu sangat berbeda dengan jalurnya Aristotelian. Bahkan jalurnya Plato dengan jalurnya Aristoteles kan juga sangat berbeda gitu kan. Nah, jadi kita masuk teori definisi yang mana? Jadi jangan disempitkan pertama. Gitu ya. Nah, kalau kita bisa terbuka aja dalam teori definisi itu, jadi menurut gua ya Tuhan itu dari awal proposisinya salah. Jangankan didefinisikan. Jangankan diilmiahkan, didefinisikan aja nggak bisa. Ya, teori definisi Anda itu apa kan gitu. Nah bahkan kalau kita masuk dalam sistem bahkan yang definisi seperti itu sekalipun gitu ya, menurutku tetap ada ruang. Gitu ya? Gimana masuknya? Jadi kan tadi ya teori definisinya tuh bisa jadi lebih luas daripada itu ya. Misalkan lu bisa menerima kayak Allahu nurun, nurus samawati wal ardh. Itu kan definisi tuh, Pak. Iya. Allah Samiun Basir. Misalnya itu dalam teori yang lebih baru ya. Bisa meskipun dalam Aristotelian tidak bisa disebut sebagai definisi yang proper. Gitu kan. Tapi kan kalau kita ikut yang teori baru ini bisa masuk, gitu kan? Kenapa enggak? Dan definisi itu kan bukan wilayah justifikasi. Ya tadi ya konteks of discovery ini. Iya, kalau kita ikut tradisi logika definisi itu ada wilayah konsep. Yang di konsep itu tidak ada hukum. Iya. Gitu kan? Nah, bebas aja definisi itu. Kenapa lu kok harus lompat gitu? Biar sesuatu itu jangankan ilmiah didefinisikan aja nggak bisa. Lu kenapa harus punya keresahan seperti itu? Iya betul. Ya karena definisi itu wilayah yang sangat luas gitu. Karena pasti wilayah konsep. Betul. Nanti perangnya itu berdarah-darahnya itu dijustifikasi baru. Betul. Ya justifikasi lu harus bikin sebuah bangunan yang kokoh tentang teori justifikasi lu. Lu koresponden kah sistemnya, koheren kah sistemnya, pragmatis kah sistemnya. Nah Tuhan itu tidak bisa dijustifikasi dalam tradisi yang mana? Betul. Jangan disederhanakan. Dan koresponden juga mungkin lebih banyak coraknya lagi ya. Ya koresponden juga iya betul. Bisa macam-macam. Ada orang yang koresponden wilayah korespondensinya khusus cuma di alam materi aja. Mungkin dia masuk di situ. Ya, ada orang korespondensi yang rasionalis gitu. Bukan di alam materi aja. Ada yang lebih platonik lagi gitu kan. Itu semua korespondensi, Pak. Siap. Gitu kan. Jadi gitu bro menurut gua. Maka klaim bahwa Tuhan tidak bisa dimana karena dia mentok di definisi itu pertama klaim yang debatable. Kenapa? Karena teori definisi juga debatable. Bahkan kata kita ikutlah sama dia. Coba. Gitu ya. Tuhan tidak bisa diilmiahkan karena Tuhan tidak bisa didefinisikan.
Sekarang kenapa Tuhan tidak bisa didefinisikan? Karena tidak Dalam bisa, tradisi Aristotelian. karena tidak bisa dimasukkan dalam kategori tertentu. Kenapa Tuhan tidak bisa masuk dalam kategori tertentu? Laisa kamitslihi syai'un tadi. Berarti Tidak ada yang serupa dengannya. Berarti ya oke, zatnya mungkin tidak ada yang serupa, tapi atributnya kenapa? Iya. Gitu. Kalau lu kenal atributnya, gitu kan masa lu nggak bisa bilang bahwa gua nggak kenal Tuhan sama sekali. Gua misalkan nih tahu lu berdasarkan zat lu, berdasarkan sifat lu. Berdasarkan sifat juga bisa. Iya. Gue padahal lebih banyak kenal lu berdasarkan sifat lu. Iya. Iya. Tapi gua masa nggak bisa kalau orang nanya lu kenal Amar, lu kenal Amar. Iya. Oh enggak, lu nggak ilmiah. Lupa. Jangan terlalu nggak zatnya ya. gitu. Oh harus kenal berdasarkan zat terus sih. Iya. Ya, jangan Aristotelian banget gitu maksud gue dalam teori definisi. Jadi bahkan untuk kalau kita mau ikut di situ aja itu masih bisa teruji. Makanya ada Rossum dalam teori definisi. Ya, Apalagi tuh Rossum. ya Rossum itu definisi yang tidak hard. Ya, Wah, tidak pertama ribet tidak berdasarkan substansi tadi, tidak berdasarkan zat tadi. Jadi lu mendefinisikan sesuatu berdasarkan aksiden. Nah itulah kenapa kemudian pembuktian Tuhan itu teori banyak-banyak. Gitu kan, teori bermacam-macam. Ada teori misalkan argument of cosmology. Gitu kan, yang berusaha membuktikan Tuhan berdasarkan pendekatan saintifik yang baru tadi, Iya. yang anakronis tadi. Iya. Ya kan? Bahwa berdasarkan misalkan ada argumen fine tuning, ada argumen asas antropik, gitu ya. Yang itu semuanya membuktikan bahwa apa? Sistem alam yang sangat tepat ini, sistem alam yang sangat teratur ini memperkecil kemungkinan bahwa alam ini tidak didesain. Iya. Gitu. Betul. Ketika kita bicara tentang konsep desain berarti apa? Ada yang Mengatur. mendesain, Iya, gitu kan. Yang mendesain itu kalau makin kompleks sistem tatanannya, maka makin Luar biasa. ilmunya, Iya. makin luar biasa kuasanya, Iya. makin luar biasa kehendaknya. Jadi lu udah membuktikan 3 macam atribut buat Tuhan gitu melalui pendekatan kosmologi kayak gitu. Betul. Ya tapi kenapa pendekatan kosmologi kayak gini lu bilang nggak bisa menjadi jalan untuk mengenal Tuhan? Tidak bisa didefinisikan. Cuman karena zatnya nggak bisa lu Iya, ketahui. Ya betul. udahlah di atribut juga kenapa udah bersyukur gitu. Betul. Sebenarnya di awal tadi itu ya kuncinya ya. Ini apa? Karena beliau sudah menyatukan. Iya, sudah ada framing. Udah ada duluan framing situ. di awal. Dan framing kayak gini menjebak dia masuk dalam strawman tadi. Iya. Jadi lu main, akhirnya lu main gitu anak kecil ya, main berantem-beranteman sama boneka gitu. Iya. Ya, itu bahaya menurut gua. Yang bahaya lagi apalagi kalau lu figur publik gitu kan. Nah, ini jadi konsumsi. Tapi gue sih bersyukur ya. Kenapa? Karena akhirnya pembahasan kayak gini bisa menjadi makanannya masyarakat. Iya. Akhirnya kita menghayati keberimanan kita gitu kan. Tapi sekali lagi gue perlu garis bawahi bahwa gua menerima perbedaan tingkatan alam rasa, alam makna dan alam kata. Gitu. Mungkin maksudnya Guru Gembul itu kita itu bertuhan di alam rasa gitu. Oh, gitu. Ya, kalau di situ sih ya iyalah. Memang ya kadang-kadang kita kehabisan kata, Pak, untuk menikmati kekuasaannya Tuhan itu. Kadang-kadang kita kehabisan makna bahkan gitu ya untuk memaknai ilmunya Tuhan itu. Jadi gitu bro, menurut gue. Luar biasa nih respon dari lu bro soal Guru Gembul ya. Semoga ini bisa menjadi lebih memperkaya ya. Alternatif wacana. Ya, wacana alternatif narasi banding dari apa yang disampaikan atau klaim-klaim yang dibangun oleh Guru Gembul. Dan kita juga seperti yang lu sampaikan tadi, kita patut mengapresiasi ya. Betul. Bahwa diskusi yang sangat eksklusif ini sebetulnya kan tadi sudah terbangun ya. Iya, diskusi ini, tapi sayangnya sangat eksklusif karena lebih banyak didiskusikan di ruang-ruang akademik sepertinya ya. Iya, betul. Jadi kalau di ruang publik agak tabu gitu. Nah jadi kita patut bersyukur dan terima kasih Guru Gembul sudah menyajikan ini ke ruang publik. Apalagi beliau ini kan saat ini sedang dalam sorotan. Ya kita berharaplah diskusi ini juga bisa semakin banyak didengar oleh publik secara luas. Ya, itu kan jadi sisipan pembahasan asap sih. Oh iya. Enggak ini aja. Kita nggak mau lah masuk ke polemik itu, terserah lah. Silahkan kalian berdebat di situ, kita tidak. Okay. Terima kasih Bro Hazir. Iya, makasih gue udah dikasih kesempatan. Iya. Sebenarnya lu tuan rumahnya juga di sini. Oh gitu ya. Ketahuan. Oke, terima kasih Sobat Mawara sudah ikut menyaksikan diskusi kita. Semoga diskusi ini bermanfaat.
dan selamat menanti kami kembali di podcast Iklim Mawara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.